Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asama al-quluba minadh dhalali wa masaribit tafahah. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu ala kulli khairin wa fadlin wa ziyadah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ghamaran nufusa bil imani was sa'adah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-qudwatul musla fil hukmi wal qiyadah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladhina qadul ummata lirriyadati wassiyada. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami. Ya hayyu ya qayyum astaghits aslih lana sya'nana aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan kasih sayangnya masih memberikan kepada kita taufik dan hidayah sehingga kita masih bisa berjalan dengan tuntunan rambu-rambu yang telah Allah gariskan dan telah ajarkan kepada kita, sehingga langkah kaki kita masih mudah untuk bisa mendatangi salah satu di antara banyak taman surga, majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita yang kita lakukan, terlebih pada saat ini kita telah melaksanakan salat maghrib berjamaah, kemudian kita menetap i'tikaf di masjid ini dalam rangka thalabul ilmi. Sekalian kita niatkan untuk i'tikaf kepada Allah, ya, berzikir kepadanya, thalabul ilmi. Dan pada pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah mengenai dosa besar yang ke-16, ghasyul imam ar-ra'iyyata wa dhulmuhu lahum. Pemimpin yang menipu rakyatnya dan berbuat aniaya terhadap mereka. Ini adalah perkara yang sangat berat, sehingga setiap dari kita harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam zikir pagi dan petang. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai Allah yang maha hidup, wahai Allah yang maha berdiri sendiri, tidak membutuhkan pertolongan. Bi rahmatika astaghits, dengan rahmat dan kasih sayangmu aku meminta pertolongan. Aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah segala urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata 'ain, dan janganlah engkau serahkan, ya, kepadaku semua urusan-urusanku tadi sekalipun sekejap mata, tanpa mendapatkan pertolongan darimu. Alias di dalam hidup kita selalu membutuhkan bimbingan dari Allah. Kita tidak bisa hidup tanpa bimbingan dari Allah. Kita tidak bisa mengatur diri kita sendiri, karena Allah setiap detiknya, setiap waktunya, setiap hari mempunyai urusan terhadap para makhluknya. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Allah tidak tidur, Allah tidak lalai. Allah mengurusi
perkara semua makhluknya. Jadi ketika Allah sudah menciptakan kolam dan menuliskan takdir-takdir semua makhluknya, tidak berarti Allah tidak memperhatikan mereka. Sebaliknya, setiap hari Allah punya urusan dalam pengaturan alam semesta ini. Oleh karena itu, kita selalu memohon dengan doa zikir pagi petang ini, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai Zat yang Maha Hidup, yang Maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu, kasih sayangmu, aku meminta pertolongan ya Allah. Aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah segala urusan kehidupanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dan janganlah semua urusan tadi diserahkan kepadaku sekejap mata tanpa mendapatkan pertolongan darimu. Kenapa? Karena masing-masing dari kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian wahai manusia, terlebih adalah para lelaki. Bukan berarti perempuan tidak memimpin. Para perempuan juga dimintai pertanggungjawabannya juga kelak di akhirat terhadap apa yang dipimpinnya. Kita juga tidak bisa menafikan bahwa di sekitar kita ada pemimpin perempuan. Meskipun itu tidak ideal, ya. Karena sejatinya yang berhak untuk memimpin urusan umat Islam, ya, terlebih dalam perkara yang besar adalah laki-laki. Baik. Kemudian pembahasan kita pada kesempatan kali ini akan kita bagi menjadi pembahasan dua sesi atau dua pembahasan, karena pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat pelik. Butuh ketelitian, butuh ketundukan akal kepada nas atau dalil, ya. Karena perkara ini tidak hanya mengenai dosa pemimpin yang menipu rakyat dan berbuat zalim kepadanya, tetapi ada hal yang lebih penting juga yang insya Allah akan kita sampaikan meskipun waktunya mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, yaitu tentang petunjuk Nabi dalam menyikapi penguasa muslim yang zalim. Ini penting. Dua hal ini adalah bentuk keseimbangan. Ketika kita membahas tentang dosa pemimpin yang penipu, dosa tentang pemimpin yang berbuat aniaya terhadap rakyatnya, kita juga diberikan petunjuk, pedoman oleh syariat agama kita tentang bagaimana menyikapi penguasa yang zalim. Harus seimbang. Baik. Sebelum itu saya akan atau kami akan memberikan sedikit kerangka tentang keadilan, ya, tentang keadilan, karena Allah memerintahkan kepada kita semua untuk berlaku adil, siapapun kita, karena kita semua adalah pemimpin. Maka kita diminta untuk berlaku adil di dalam kepemimpinan kita. Kita adalah sebagai seorang ayah yang memimpin bahtera rumah tangga kita. Maka kita diminta untuk adil kepada awak dari bahtera tersebut. Seorang istri adalah pemimpin terhadap rumah dari suaminya, maka dia juga akan diminta pertanggungjawabannya terhadap kepemimpinannya. Baik, di sini ada satu hadis yang perlu kita perhatikan. Innal muqsitina 'indallahi yaumal qiyamati 'ala manabir min nurin an yaminir rahmani 'azza wa jalla wa kilta yadayhi yaminun alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil pada hari kiamat, al-muqsitina indallah yaumal qiyamah, mereka berada di atas mimbar dari cahaya. Di sebelah kanan Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengasih. Kedua tangan Allah adalah sebelah kanan. Mimbar tersebut diperuntukkan atau diberikan untuk orang yang bersikap adil dalam berhukum. Ketika berhukum, ya, dalam mengurusi masyarakat, di dalam keluarga mereka, wa ahlihim, dan juga ketika mereka adil terhadap apa yang mereka kuasai. Siapapun kita dan pada posisi apa kita berada sekarang ini, di antara kita ada yang menjadi pemimpin.
ya, maka kita diminta untuk berlaku adil. Dan ganjaran bagi pemimpin yang adil tidak main-main. Dia berada di atas mimbar, ya, dari cahaya, berada di sebelah kanan Allah, posisi yang mulia. Allah tempatkan pada posisi yang mulia. Masya Allah. Imam yang adil, pemimpin yang adil akan mendapatkan naungan dari Allah. Di saat semua manusia butuh naungan di hari penghitungan, manusia antri untuk dihisap oleh Allah, dan itu adalah perkara yang panjang, waktu yang tidak sebentar untuk mengantri, dipanggil satu-satu, melakukan proses pengadilan, dan semua mengharapkan naungan. Dan salah satu jalan atau cara untuk mendapatkan naungan Allah di antara 7 cara adalah adil, berlaku adil, insyaallah. Oleh karena itu, seorang pemimpin wajib untuk bersikap adil terhadap rakyatnya, memberikan perlakuan yang sama di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'dilu huwa aqrabu littaqwa." Berlaku adillah, karena dengan itu akan membawa kepada ketakwaan. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma min amiri ashratin illa wa huwa yu'ta bihi yaumal qiyamah maghlulan hatta yafukkahul adlu au yubiqahu aljur." Tidaklah seorang lelaki memimpin 10 orang kecuali nanti akan didatangkan pada hari kiamat dalam keadaan kedua tangannya terbelenggu. Entah kebaikan yang akan melepaskan ikatan tadi, ataukah dosanya yang akan membuat dirinya celaka. Kemudian seorang pemimpin dalam skala besar tentunya, ya, dia harus siap untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan mendengarkan keluh kesahnya. Dia harus siap, karena kalau tidak, untuk apa dia dipilih untuk menjadi pemimpin kalau tidak bisa menyelesaikan permasalahan rakyatnya. Seorang pemimpin harus membuka pintunya untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakatnya, rakyatnya, mendengarkan pengaduan, keluhan-keluhannya, orang-orang yang teraniaya di antara mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min imamin awalin yughliqu babahu duna dzawil hajati wal khallati wal maskanah illa aghlaqallahu azza wa jalla abwabas sama' duna khallati wa hajatihi wa maskanatihi." Tidaklah seorang pemimpin atau seorang penguasa yang menutup pintunya, tidak mau tahu dengan urusan rakyatnya, ya, menutup pintunya dari orang-orang yang punya kebutuhan, keperluan, serta orang-orang yang fakir, miskin, kecuali nanti Allah akan menutup pintu langit dari keperluannya, dari kebutuhannya, dan dari hajatnya. Insyaallah, tidak main-main. Seorang pemimpin harus siap memenuhi kebutuhan rakyatnya, mendengarkan keluhan-keluhannya, memperhatikan dan mendengarkan keluhan dari orang-orang yang teraniaya di antara mereka. Kemudian seorang pemimpin harus memberikan nasihat kepada rakyatnya, tidak mengkhianatinya, ya, memberikan program-program yang mensejahterakan rakyatnya, kedamaian, menciptakan stabilitas keamanan, kedamaian, ya, sehingga rakyatnya sehat sentosa. Insyaallah. Seorang pemimpin harus selalu memberikan nasihat yang baik kepada rakyatnya tentang semua perkara yang berkaitan dengan urusan dunia maupun urusan agamanya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min amirin yali amral muslimina thumma la yajhad lahum wa yansah illa lam yadkhul ma'ahumul jannah." Seorang pemimpin, ya, tidak ada seorang pemimpin pun yang mengurusi urusan kaum muslimin kemudian ia tidak pernah letih untuk selalu mengayomi dan menasehati rakyatnya, kecuali pemimpin itu akan masuk surga bersama dengan mereka, insyaallah. Baik, ini adalah sedikit muqaddimah tentang dalil-dalil yang menunjukkan betapa berat tugas memimpin. Dan bahkan sudah dikabarkan atau Rasulullah sudah mengabarkan bahwasannya nanti akan ada satu saat di mana orang-orang berlomba-lomba untuk memperoleh posisi sebagai pemimpin.
sebagai penguasa. Padahal itu adalah sebuah kecelakaan, penyesalan nanti di hari kiamat karena beratnya hisab yang akan dia tanggung. Oleh karena itu kita bahas ya, segera mungkin kita bahas karena pembahasan kita agak panjang, terutama pada hal atau pada sesi tentang petunjuk Nabi dalam sikap kita atau menyikapi penguasa muslim yang zalim. Baik, kita akan bahas dari ancaman dulu ya. Karena kita berada di dosa besar yang ke-16, yaitu dosa atau ancaman dari Allah bagi pemimpin yang menipu, berbuat curang terhadap rakyatnya, hanya mementingkan dirinya, tidak mau memenuhi kebutuhan rakyatnya, dan juga pemimpin-pemimpin yang zalim kepada rakyatnya. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ulaika lahum 'adzabun alim." Sesungguhnya hukuman itu atau ancaman itu, jalan menuju kepada ancaman ya, atau penyesalan adalah bagi mereka yang berbuat zalim kepada manusia dan hanya menghendaki ya, perbuatan di muka bumi ini tanpa kebenaran, menyelisihi kebenaran. Ulaika lahum 'adzabun alim, bagi mereka orang-orang yang punya obsesi gitu ya, seperti itu, punya tujuan seperti itu, berbuat zalim kepada manusia, menyimpang daripada keadilan dan kebenaran, maka bagi mereka adalah azab yang pedih. Quran Asy-Syura ayat 42. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun." Jangan kamu kira wahai Muhammad, ya, janganlah kamu Muhammad mengira bahwasannya Allah itu lalai dari apa? Dari apa-apa yang dibuat atau diperbuat oleh orang-orang yang berbuat zalim. Allah tidak lalai terhadap apa yang terjadi di muka bumi dari mereka para pemimpin yang berbuat zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah tangguhkan, biarkan dulu dia berbuat sesuka hati. Allah biarkan ya, angan-angan mereka, keinginan mereka berbuat kerusakan itu sampai nanti tiba saatnya mata mereka terbelalak. Muhti'ina muqni'i ru'usahim. Pada hari itu mereka tergesa-gesa dengan mata yang menghadap ke atas tanpa berkedip. La yartaddu ilaihim tarfuhum, saking kaget. Di hari kebangkitan mereka tergesa-gesa, dalam keadaan tergesa-gesa menuju padang mahsyar dengan keadaan mata yang terbelalak menghadap ke atas tanpa terkejap sedikit pun. Insyaallah. Wa afidatum hawa, hampa hatinya. Sudah, ini adalah hari yang sangat besar di mana tidak ada lagi alasan, tidak bisa lagi mengelak terhadap apa yang sudah diperbuat dari kezoliman-kezoliman yang sudah dilakukan. Insyaallah. Wa qala Allah Ta'ala wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalabin yanqalibun. Dan nanti mereka para orang-orang berbuat zalim akan mengetahui di mana tempat mereka berada. Wa qala Allah Ta'ala kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Pemimpin-pemimpin tadi dengan kekuasaannya tidak bisa untuk menghentikan kemungkaran yang ada di sekitar mereka. Pemimpin macam apa ini? Kekuasaan sudah berada di tangannya, tidak bisa menghentikan kemungkaran. Insyaallah. La bisa makanu yaf'alun. Sangat buruk apa yang mereka lakukan, sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Insyaallah. Ancamannya sudah banyak. Maka dari itu kita introspeksi kepada diri kita. Kita ini adalah pemimpin bagi keluarga kita. Ketika kita melihat kemungkaran yang terjadi di keluarga kita, kita tidak bisa menghentikannya, tidak bisa menasehatinya. Allahu Akbar. Nasihat untuk diri kita sendiri. Paling tidak kita adalah pemimpin bagi keluarga kita. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang berlaku curang kepada kita, maka bukan dari golongan kita. Dan kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Satu kezaliman yang nyata adalah kegelapan yang bertubi-tubi, zulumat, kegelapan yang bertingkat-tingkat nanti pada hari kiamat. Satu kezaliman
sama dengan kegelapan yang bertingkat-tingkat nanti di hari kiamat. Insyaallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ra'in ghashya ra'iyatahu fa huwa finnar. Siapa saja pemimpin ya berbuat curang, menipu rakyatnya, maka tempatnya ada di neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man istar'ahu Allahu ra'iyatahu tsumma lam yahutha bi nushihi illa harramallahu alaihi al-jannah. Barang siapa yang Allah pilih dirinya, Allah jadikan dirinya menjadi pemimpin bagi rakyatnya, ingat, setiap dari kita yang memimpin adalah berkat campur tangan Allah. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, semua berkat urusan atau campur tangan Allah. Apapun yang terjadi pada kehidupan kita, siapapun yang memimpin kita, itu semuanya adalah Allah ada campur tangan di situ. Maka ketika Allah sudah menjadikan kita sebagai pemimpin bagi orang-orang di sekitar kita, kemudian dia tidak melakukan tugasnya dengan baik, menyelewengkan amanahnya, tidak menasehati rakyatnya, tidak menasehati, memberikan nasihat, ya, tidak mengurusi, tidak mengayomi orang-orang di sekitar kita, kecuali Allah haramkan baginya surga. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dan di dalam lafaz yang lain, yamutu yauma yamut wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harramallahu 'alail jannah. Hari di mana dia mati dan dalam keadaan dia berlaku curang terhadap rakyatnya, dia mati dalam posisi menanggung curang, ya, dia berbuat curang terhadap rakyatnya, maka Allah haramkan surga baginya. Insyaallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, ma min hakimin yahkumu bainan nasi illa habasa yaumul qiyamah wa malakun akhidun biqafahu illa hubisa. Ya. Tidaklah seorang hakim yang memutuskan perkara manusia, ya, yahkumu bainan nas, memutuskan perkara manusia, kecuali nanti di hari kiamat dia akan ditahan, ya. Dia akan ditahan sementara malaikat menarik tangkuknya, ditahan oleh malaikat dengan posisi malaikat memegang tangkuknya. Fa in qala alqihi, sampai nanti ketika Allah memutuskan lempar dia ke dalam jahanam, maka seketika itu juga malaikat, ya, dengan senang hati melemparkan dirinya ke dalam jahanam, di mana dia terlunta-lunta di dalam jurang jahanam. Ya, kita bisa beranalogi sedikit gitu, ya, membayangkan keadaan ketika kita terjatuh ke dalam jurang, yang mana posisi terjunnya itu, ya, arba'ina kharifan, 40 tahun. Bayangkan kita terjatuh, ya, ke dalam lembah jahanam selama 40 tahun, gimana ngerinya? Kita aja kalau jatuh dari berapa meter di atas kita itu udah merasa apalagi berpuluh-puluh meter, mati sudah ini, nggak ada harapan hidup. Ini terjatuh ketika malaikat melemparkan seorang hakim tadi yang tidak berbuat adil dengan keadaan melayang menuju lembah jahanam 40 tahun. Insyaallah. Kemudian Rasulullah SAW, wail lil umara, celakalah, atau wail di sini diartikan dengan lembah di dalam jahanam, ya. Bagi mereka masuk ke dalam lembah di dalam jahanam, bagi siapa? Lil umara, bagi para pemimpin. Wailun lil urafa, dan lembah jahanam juga atau kecelakaan bagi para pegawai. Insyaallah. Wailun lil umana, dan bagi para pejabat, orang-orang yang diserai amanah. Awas, hati-hati, karena kalian antara surga dan neraka tipis. Insyaallah. La yatamannayanna aqwamun yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat satu kaum akan berangan-angan, berandai-andai di hari kiamat bahwa
tengkuk mereka itu terikat, ya, berada tergelantung, ya, diikat gitu tengkuknya, muallak, terikat di bintang timur, Suraya. Mereka berangan-angan seperti itu. Mereka akan diazab meskipun mereka tidak melakukan sesuatu yang salah. Maksudnya apa? Ini berat. Jadi ketika kita dipercaya untuk menahkodai, memimpin, Masya Allah, satu peristiwa atau satu kepemimpinan, maka ini adalah sebuah tanggung jawab yang berat. Masya Allah, jangan kita merasa menyepelekannya atau kita berusaha malahan untuk mengejar posisi tadi. Allah, ingat, hisabnya ini gak gampang. Mereka saja berangan-angan, ya, saking beratnya hisabnya itu seperti tadi itu disebutkan. Meskipun mereka tidak melakukan kesalahan yang fatal, ya. Masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Rasulullah SAW bersabda, la yu'tayanna 'alal qadil adli yaumal qiyamah sa'atan. Nanti pada hari kiamat kelak akan didatangkan kepada seorang hakim yang adil, padahal hakim yang adil di hari kiamat satu waktu, di mana si hakim tadi berangan-angan apa? Tidak memutuskan perkara dua orang yang bersengketa meskipun kasusnya cuma sebesar kurma, biji kurma. Jadi memutuskan perkara dua orang yang berselisih ini bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang sepele. Disebutkan dalam hadis ini, nanti pada hari kiamat kelak ada satu waktu di mana hakim yang adil akan didatangkan, kemudian si hakim tadi berangan-angan agar tidak memutuskan perkara dua orang yang bersengketa. Insyaallah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ma min amirin asyratin illa yu'tabi yaumil qiyamah, seperti yang sudah disebutkan tadi dalam hadis muqaddimah tadi. Tidaklah seorang yang memimpin 10 orang kecuali nanti di hari kiamat akan didatangkan dalam keadaan tangannya itu terbelenggu ke lehernya. Siapa yang bisa membebaskannya? Di sini disebutkan imma atlaqahu adlu, bisa jadi yang membebaskan belenggu tadi adalah keadilannya, atau justru sebaliknya kejahatannya, kecurangannya, kezalimannya yang akan menyeret dia ke dalam kebinasaan. Wa min du'ai Rasulullah SAW annahu qala, dan di antara doa Rasul terhadap orang-orang yang memimpin urusan kaum muslimin, terhadap para pemimpin, di antara doa Rasul, Allahumma man waliya min amri hadil ummati syai'an, ya Allah, barang siapa yang memimpin urusan umatku ini, kemudian si pemimpin tadi bersikap rahmat, mengasihi rakyatnya, memperhatikan urusan rakyatnya, mengayomi rakyatnya, maka kasihilah ya Allah dia, berikanlah rahmatmu ya Allah kepadanya, bimbinglah dia. Insyaallah. Akan tetapi sebaliknya, ini doa Rasul, barang siapa yang berbuat sebaliknya, menelantarkan rakyatnya, mementingkan dirinya saja, tidak memenuhi hak-hak rakyatnya, menyusahkan mereka, maka balas dengan setimpal. Dia menyusahin rakyat, susahin ya Allah. Dia menelantarkan rakyat, telantarkan dia ya Allah. Dia tidak mengayomi rakyatnya, gak usah diurusin urusannya ya Allah. Insya Allah. Harap berhati-hati kepada jabatan yang sedang kita jabat, yang sedang kita jalani. Siapapun kita adalah pemimpin bagi keluarga kita. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, di saat kita mengucapkan qabiltu nikaha, saya terima nikahnya, ini adalah perkara yang berat, karena seorang ayah telah menyerahkan sepenuhnya urusan penanggungan anaknya kepada kita sebagai seorang suami. Insya Allah. Maka berlaku adil terhadap keluarga kita, ya. Komunitas kecil dimulai dari keluarga kita, maka penting sebuah keniscayaan, sebuah keharusan bagi kita untuk berlaku adil kepada anggota keluarga kita. Baik, kita lanjut.
Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Man wallahu syai'an min umuril muslimina fahtajaba duna hajatihim." Barang siapa yang Allah sudah pilih dia, jadikan dia pemimpin bagi urusan kaum muslimin, kemudian tidak mau tahu, menutup diri dari urusan rakyatnya, kecuali nanti pada hari kiamat Allah juga tidak mau tahu. Allah menutup diri dari kebutuhannya, dari kemiskinannya, dari kefakirannya, butuh terhadap pertolongan Allah, Allah nggak butuh. Tidak akan menengok, mengabaikan siapa kamu, butuh apa, apakah kamu di waktu dulu menjadi seorang pemimpin, mengayomi rakyatmu, memperhatikan nasib-nasib rakyatmu. Insya Allah. Siapa Anda, kepala keluarga, bagaimana urusan istri dan anakmu? Insya Allah. Allah akan mengacuhkan kita di saat kita tidak mau tahu dengan urusan awak daripada kapal yang kita bawa. Oke, kita lanjut. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Sayakunu umara fasaqah jurah." Nanti akan datang satu saat, satu waktu, para pemimpin-pemimpin fasik, jelek, suka keburukan, suka berbuat aniaya, curang, menipu. Faman saddaqahum bikadzibihim, barang siapa yang ikut mendukung pemimpin ini, model seperti ini didukung, ya, cara dia memimpin dengan tipu-tipu, menganiaya rakyat, dia berada di belakangnya, menyokong dia, membantu dia terhadap kezoliman yang dia lakukan, maka bukan dari golonganku, kata Rasulullah. Falaisa minni walastu minhu, dan aku berlepas diri, ya, dari orang semacam ini. Dia bukan umatku, kata Rasulullah. Dan dia tidak akan sampai di telagaku, kata Rasulullah. Masya Allah. Orang-orang berusaha untuk menuju telaga Rasulullah, orang seperti ini terhalang, ya, dihalangi oleh sikap mereka sendiri, oleh perilaku mereka sendiri di dunia. Dunia ini sementara. Apa yang kita banggakan? Masya Allah. Apa yang harus kita lakukan? Introspeksi. Kalau kita tidak ingin jalan kita menuju telaga Rasulullah mendapatkan hambatan, berliku-liku, maka sudah saatnya mulai sekarang kita memikirkan tentang kepemimpinan kita masing-masing. Apakah kita pernah berbuat zolim kepada istri kita, pernah berbuat zolim kepada anak-anak kita? Kita sebagai pemimpin dari masyarakat di sekitar kita, kita pernah berbuat zolim kepada mereka, beraniaya kepada mereka, curang, menipu. Sudah saatnya kita melihat, berkaca sebelum maut menjemput kita, dan kita dalam keadaan seperti itu, maka tidak ada surga bagi kita. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, sinfani min ummati lan tanaluhum syafaati, dua golongan yang tidak akan mendapatkan syafaatku. Sultanun zalumun ghashush, seorang pemimpin yang zalim, yang suka nipu, suka berbuat curang. Dan yang kedua, golongan yang kedua adalah orang yang gulu dalam beragama, ya, menyusahkan diri dalam berbuat ibadah kepada Allah, padahal Allah tidak pernah memerintahkan Nabi untuk beribadah dengan model seperti itu. Dia malah menyusahkan diri. Ketika menjadi seorang muslim, dia beribadah, ya, dengan gayanya, tidak mengikuti tuntunan dari Rasulullah SAW. Dua orang seperti ini tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Mereka mendambakan syafaat, padahal syafaat jauh dari angan-angan mereka. Pemimpin yang zalim, yang aniaya dan suka berbuat curang kepada rakyatnya. Dan yang kemudian yang kedua adalah seorang hamba yang gulu dalam beribadah kepada Allah. Dan agama ini, agama Islam, menjadi saksi dan berlepas diri dari apa yang mereka perbuat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, asyaddun nasi adzaban yaumil qiyamah imamun jairun. Sebagaimana ganjaran bagi imam yang adil adalah naungan dari Allah, surga untuknya, maka sebaliknya orang yang paling dahsyat hukumannya
di hari kiamat adalah imam yang jair, imam yang zalim, yang berbuat aniaya, berbuat curang, menipu rakyatnya, tidak mau melihat nasib rakyatnya. Wa fil hadits anna Rasulullah SAW qala ayuhan nas muru bil ma'rufi wanhaw 'anil munkar qabla an tad'ullaha fala yustajibu lakum. Wahai manusia, segeralah kalian berbuat amar ma'ruf nahi munkar. Siapa yang bisa menggerakkan, memerintahkan untuk beramar ma'ruf melebihi daripada wewenang penguasa, maka penguasa, pemimpin lebih layak untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Insyaallah. Maka siapa saja ya yang meninggalkan perkara amar ma'ruf nahi munkar sampai nanti datang di saat kalian berdoa kepada Allah dan Allah tidak akan mengabulkan doa-doa kalian. Dan ketika kalian meminta ampun kepada Allah, Allah tidak mengampuni kalian. Ingat, kata Rasulullah, peristiwa di mana para rahib-rahib dari orang-orang Yahudi dan Nasara tatkala mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, Allah melaknat mereka melalui lisan nabi-nabi mereka. Kemudian apa? Bencana merata. Berarti yang harus dilakukan oleh para pemimpin di saat seperti ini, lonjakan apa istilahnya? Orang-orang yang terkena positif ya, corona. Sudah saatnya para pemimpin gunakan wewenang dan kekuasaan kalian untuk beramar ma'ruf nahi munkar, menutup pintu-pintu kejelekan, kemungkaran, kemaksiatan, agar jangan sampai wabah, bencana malapetaka merata di antara kita. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa min amrina hadza ma laysa minhu fa raddun. Barang siapa yang berbuat ihdas, sesuatu yang baru di dalam agama ini, maka dia akan tertolak ya. Tidak akan diterima oleh Allah. Wa qala aidan, wa man ahdatsa hadasan aw awa muhditsan fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa yang berbuat satu perkara yang baru dalam agama ini, maksudnya ketika seorang pemimpin dengan kekuasaannya dan wewenangnya dia mengajarkan kesesatan ya, pemimpin yang sesat, melindungi kesesatan. Oh, seorang pemimpin dengan kekuasaannya sah-sah saja, ya kan? Dia berbuat semaunya. Tetapi ingat, orang yang seperti ini, ya, membuat kesesatan atau melindungi pelaku kesesatan akan mendapatkan laknat dari Allah, laknat dari malaikat, dan laknat dari manusia semuanya. Manusia akan tahu yang diperbuat oleh para pemimpin kita itu sebenarnya kita sebagai rakyat tahu. Tetapi sikap kita bagaimana akan kita bahas di pembahasan yang berikutnya. La yaqballu minhu sarfan wala adla. Ibadah-ibadahnya semua tidak akan diterima bagi pelaku bid'ah. Tentunya ini pelaku bid'ah yang mukaffirah ya, yang keluar dari ajaran agama, yang menyuruh kepada bid'ah yang sesat. Ya, jelas amal ibadahnya tidak akan diterima karena bid'ahnya sudah menuju kepada kekafiran. Sholat semua ya, hal-hal yang fardu, yang sunnah tidak akan diterima. Dan di dalam hadis yang lain, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mengasihi orang lain, dia tidak akan dikasihi. Allah tidak akan melihat dia dengan pandangan kasih sayang kepada setiap orang yang tidak berkasih sayang kepada orang lain. Seorang pemimpin tidak mengasihi rakyatnya, maka Allah tidak akan mengasihi dia. Wala yarhamillahu man la yarhamin nas. La yarhamullah. Allah tidak akan merahmati, mengasihi orang-orang yang tidak mengasihi manusia. Sejatinya kasih sayang Allah kepada kita bergantung, ya, tergantung kepada sikap kita kepada makhluk Allah yang lain. Apakah kita memiliki sikap kasih sayang kepada mereka atau tidak? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, al-imamul adil. Ini inti daripada balasan bagi seorang imam yang menjalankan tugasnya dengan baik, berlaku adil, tidak lain dan tidak bukan Allah naungi dia nanti di hari di mana tidak ada naungan
melainkan naungan Allah. Kita mengharapkan naungan siapa? Ketika kita kepanasan, kehujanan, apa yang kita butuhkan? Naungan payung. Meskipun tidak seberapa itu payung, tetapi paling tidak bisa mengurangi efek daripada rasa panas yang kita terima. Ya. Derai air hujan yang menimpa kita paling tidak bisa mengurangi penderitaan yang kita rasakan di saat terik panas atau badai hujan. Kita butuh payung. Di hari orang pada antri di hari mahsyar nanti, antri untuk melakukan pengadilan, menghadap Allah, diadili. Kita aja antri aja nggak sabar. Naik mobil, ngantri palang kereta api aja, kadang-kadang kita nyerobot, saking nggak sabarnya. Kita mau ngejar apa sih? Kita nggak sabar untuk satu hal, ngantri di rumah sakit, ngantri dimanapun. Apalagi ini nanti ngantri, mau nggak mau kita harus antri. Di saat semua orang mengantri menunggu gilirannya, di saat itu matahari sangat dekat kepada kita. Butuh naungan dari mana lagi kita? Meminta naungan kepada siapa lagi kita? Kalau kita tidak meminta naungan dari Allah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Al-muqsituna ala manabir min nurin. Ini sudah kita sampaikan di awal tadi. Orang-orang yang adil berada di atas mimbar dari cahaya. Siapa mereka? Yang berlaku adil di dalam keputusannya, di dalam memutuskan perkara manusia, di dalam keluarganya, berlaku adil di dalam keluarganya, dan terhadap apa-apa yang mereka pimpin. Dan ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk mendakwahkan Islam, pesan Rasulullah adalah agar Mu'adz berhati-hati ketika mengambil zakat harta dari orang Yaman. Ketika mereka menerima Islam, maka wajib untuk mengeluarkan zakat. Tetapi di sini Rasulullah mewanti-wanti kepada Mu'adz, hati-hati wahai Mu'adz agar engkau tidak mengambil harta terbaik dari mustahik zakat. Bukan mustahik, maksudnya yang berhak untuk mengeluarkan zakat gitu bukan mendapatkan zakat. Jadi kita ketika kita sudah sampai kepada level untuk mengeluarkan zakat, maka Islam punya aturan. Yang dikeluarkan adalah harta yang pertengahan, bukan harta yang terbaik atau yang paling jelek, pertengahan. Kemudian pesan Rasulullah kepada Mu'adz, hati-hatilah kamu wahai Mu'adz terhadap doa orang-orang yang terzolimi. Karena orang-orang yang terzolimi, doa mereka itu tidak ada batas, tembus langsung kepada Allah. Jadi Allah itu sangat maha mendengar doa, apalagi yang berdoa orang-orang yang terzolimi. Sudah langsung, nggak pakai perantara-perantara, nggak pakai nyangkut-nyangkut dulu, langsung tembus ke langit ketujuh sana, langsung Allah mendengarnya, insya Allah. Karena tidak ada hijab, doa orang yang terzolimi itu tidak ada hijab, langsung Allah mendengarnya. Ada 3 orang yang tidak Allah ajak bicara nanti pada hari kiamat. Di antaranya adalah Al-Maliku Al-Kadzdzab, raja yang pendusta, penipu. Wa qala innakum satahrusuna 'alal imarah. Di sini Rasulullah sebagaimana sudah kami berikan wanti-wantinya di awal, bahwasannya nanti di akhir di satu waktu atau di akhir waktu, di akhir zaman akan datang di mana kalian wahai manusia sangat berlomba-lomba, sangat menginginkan untuk menempati posisi sebagai seorang pemimpin. Karena tujuannya adalah tujuan duniawi, tidak ada yang lain. Apa sih yang kita kejar dari posisi itu? Melainkan gaji, bonus-bonus, apa? Tidak ada yang lain kan? Kita mengejar posisi menjadi seorang pemimpin kan obsesinya cuma itu, gaji yang tinggi, besar, kehidupan yang layak, nggak mau tahu siapa yang di bawah, kan? Yang penting saya berusaha untuk berada di atas. Sudah dikasih prediksinya oleh Rasul. Padahal hal yang demikian tadi, berlomba-lomba untuk mendapatkan posisi sebagai pemimpin,
adalah penyesalan di hari kiamat. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian di dalam riwayat yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, wa inna wallahi la nuwalli hadzal amala ahadan sa'alahu aw ahadan harasa alaihi. Kata Rasulullah, posisi pemimpin ini ya, tidaklah kami berikan, kata Rasulullah, kepada orang yang sangat berhasrat untuk mendapatkannya. Orang yang meminta posisi tadi, itu orang itu nggak layak sebenarnya untuk diberikan posisi seperti itu. Ini kata Rasulullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ka'ab bin Ajzah. Wahai Ka'ab bin Ajzah, kata Rasulullah, semoga Allah melindungimu dari kepemimpinan orang-orang bodoh, kata Rasulullah kepada Ka'ab bin Ajzah. Siapa mereka pemimpin yang bodoh? Pemimpin-pemimpin yang tidak menjadikan petunjukku sebagai petunjuk hidupnya, sebagai pedoman hidupnya, dan tidak menjadikan sunnahku ya sebagai jalan hidupnya juga. Dia tidak mengambil huda dari Rasulullah, petunjuk dari Rasulullah, dan dia tidak berjalan di atas sunnahnya Rasulullah SAW. Itulah yang dimaksud dengan pemimpin-pemimpin yang bodoh. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, barang siapa yang meminta posisi menjadi seorang hakim sampai dia betul-betul mendapatkan posisi tadi, kemudian keadilannya mengalahkan kezolimannya, alias dia bisa mengemban amanah dengan baik dan benar, berlaku adil, sudah surga bagi dia. Nggak ada lagi jaminan yang lain, tidak ada lagi reward, tempat yang lebih baik melainkan surga. Tapi sebaliknya, dia mengejar-ngejar posisi tadi, sudah dapat posisi sebagai seorang hakim yang memutuskan perkara kaum muslimin, perkara orang banyak. Sayangnya, kezalimannya mengalahkan keadilannya. Dia sudah tidak lagi berjalan di atas hati nurani, tidak lagi berjalan di atas kasih sayang ya. Akal sehatnya sudah hilang, keadilannya terkalahkan dengan kezalimannya, maka baginya adalah neraka. Waliyadzubillah. Kemudian Umar berkata kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ya sedang berdialog ya Umar. Wallahu alam apakah posisi ketika itu Umar sebagai seorang khalifah atau belum menjadi khalifah. Intinya Umar sedang berdialog dengan Abu Dzar. Wahai Abu Dzar, tolong ya, kasih tahu aku satu hadis yang kau dengar dari Rasulullah SAW. Engkau mendengar langsung pesan dari Rasulullah. Karena tidak semua sahabat mendengarkan pesan Rasulullah. Ya seperti kita mendengarkan kajian, mungkin sekarang ada yang tidak hadir, besok hadir. Ya, saling melengkapi. Umar bertanya atau meminta nasihat kepada Abu Dzar. Wahai Abu Dzar, coba tolong berikan aku satu wasiat dari Rasulullah yang tidak aku dengar. Kemudian kata Abu Dzar, nanti di hari kiamat, kata Abu Dzar, akan didatangkan bagi seorang pemimpin yang mana dia si orang tadi yang posisinya di dunia ada sebagai seorang pemimpin, dia akan diposisikan ya, dia posisinya di dunia sebagai pemimpin. Di akhirat di hari kiamat nanti dia akan diposisikan di mana? Di jembatan yang mana di bawahnya adalah jahanam. Kemudian kalau kita sedikit membayangkan gak apa-apa kan, kita berjalan di Suramadu lah ya, itu jembatan itu kan pasti ada tiang-tiang penyangganya kan. Gak mungkin jembatan itu berdiri tanpa tiang penyangga, pasti ada tiang penyangganya. Dimana ketika si orang tadi yang posisinya di dunia sebagai pemimpin, dia berada di jembatan antara neraka di bawahnya, kemudian jembatan tadi digoyang atau tergoyang dengan dahsyat. Kita bayangkan yang waktu kejadian tsunami di Palu ya, bagaimana jembatan itu bisa roboh kan? Tiang-tiang penyangganya lagi sudah tidak mampu untuk menahan goncangan yang ada. Sama, jembatan yang ada di atas jahanam ini tergoyang dengan hebat, terlepas semua sekrup penyangganya itu, ya kan? Kita bisa ngebayangin lah, ya. Tas gitu ya, terlepas dari tempatnya, dari posisinya. Nah, inilah dua hal yang terjadi. Jika dia orang ini yang sebagai
di dunia adalah posisi sebagai pemimpin, taat kepada Allah, menjalankan kepemimpinannya dengan petunjuk dari Rasulullah dan sunnah dari Rasulullah, taat kepada Allah di dalam jabatannya, ya, maka dia bisa selamat meskipun dalam keadaan jembatan tadi, ya, tergoyang dengan hebat, terguncang dengan hebat dan terputus satu-satu tiang penyangganya, tapi dia bisa selamat. Kita kalau pernah melihat videonya ada ya, yang di Palu ya waktu itu ya, yang detik-detik jembatan itu roboh, ada yang selamat kan sampai ujungnya gitu, ada yang jatuh ke bawah. Nah, bayangkan yang selamat dan bayangkan bagaimana yang jatuh. Yang selamat tadi adalah orang-orang yang taat di dalam kepemimpinannya, menjadikan petunjuk daripada agama Islam, syariat Islam, petunjuk Allah dan Rasulnya sebagai aturannya. Kemudian bagaimana nasib bagi yang pemimpin yang bermaksiat kepada Allah, ya, tidak menjadikan petunjuk dan sunnah Rasulullah di dalam kepemimpinannya. In kharaqa bihi al-jisr, tatkala jembatan itu mulai goncang dan mulai runtuh, roboh, tenggelam, jatuh kepada jurang jahanam, ikut jatuh juga dia. Melayang di dalam perjalanannya menuju neraka jahanam itu selama berapa tahun? 50 tahun. Tadi ada hadis yang menyebutkan 40 tahun. Ini hadis menyatakan 50 tahun. Insyaallah. Tidak ada yang harus diperdebatkan. Yang penting dia melayang-layang dalam posisinya dia jatuh kepada neraka jahanam selama 50 tahun atau 40 tahun. Kemudian terakhir sebelum kita azan. Kemudian kata Umar, "Wahai Abu Dzar, siapa sih orang yang mau meminta jabatan seperti ini?" Ya. Siapa kalau gitu siapa sih yang mau gitu ya? Meminta jabatan menjadi seorang pemimpin karena beratnya tanggung jawab, hisab yang akan dia tanggung nanti di akhirat. Kata Abu Dzar, "Man sallat lillahi anfahu wa alsaqa khaddahu biturab." Yaitu orang-orang yang Allah potong hidungnya dan Allah tempelkan pipinya ke dalam ke tanah. Maksudnya ini orang-orang yang celaka gitu ya. Orang-orang yang celaka. Manusia itu kalau udah dihinakan mukanya dengan sehina-hinanya kan celaka berarti. Hidungnya dipotong, bentuknya apa jadinya kita nggak punya hidung? Cek, ya. Kemudian dibenamkan pipi kita, muka kita dihinakan ke dalam tanah. Ya. Pemimpin, kita punya posisi, kita punya jabatan, kemudian kita terhina keadaan seperti itu. Ya. Gak ada lagi yang mau dibanggakan. Itu nanti seperti itu. Orang-orang celaka itu. Allah yang menghinakan langsung. Baik. Kemudian berkata Umar bin Abdul Aziz kepada Amr bin Al-Muhajir, ya, satu ketika sahabat Umar bin Abdul Aziz, Amr bin Muhajir, Umar bin Abdul Aziz berpesan kepada sahabatnya Amr bin Muhajir, "Wahai sahabatku, jika engkau melihat, ya, dari kepemimpinanku ini ada yang menyeleweng, menyimpang dari syariat, maka segera letakkan tanganmu di dalam tangkukku, segera, ya. Kemudian katakan kepadaku, wahai Umar bin Abdul Aziz, apa yang kamu perbuat? Ya, apa yang sudah kamu lakukan sehingga kamu menyimpang daripada koridor syariat?" Masya Allah. Umar bin Abdul Aziz berpesan kepada sahabatnya sendiri agar satu ketika dia, ya, menggunakan wewenang dan kekuasaannya tidak pada tempatnya, segera nasihati. Masya Allah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pembahasan buku, dan kita azan dulu, setelah itu kita bahas pada pembahasan yang kedua. Syukur.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, sallallahu rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala haula wala quwwata illa billah. Kita lanjutkan pada sesi yang ini ya. Sedikit kami akan menyampaikan kepada kita tatkala kita sudah mengetahui syariat sudah mengatur atau memberikan ganjaran dan ancaman, reward and punishment, ya, penghargaan dan juga hukuman bagi pemimpin yang memimpin urusan kaum muslimin siapapun dia. Dan kita sebagai seorang suami juga adalah seorang pemimpin. Maka kita akan sedikit membahas tentang bagaimana petunjuk Nabi, ya, tatkala kita dihadapkan pada penguasa yang zalim. Para ulama ahlu sunnah dari masa ke masa, dari generasi ke generasi sudah memberikan rambu-rambu, menggoreskan tinta emas ya, di dalam buku-buku akidah. Jadi ini adalah perkara akidah, perkara keyakinan yang harus kita yakini, dan kita harus bersikap bijaksana dan hikmah di dalam menelaah hadis-hadis yang berkaitan tentang sikap dan petunjuk Nabi dalam menyikapi penguasa yang zalim. Ada 4 pembahasan. Yang pertama adalah kewajiban taat terhadap penguasa muslim meskipun dalam kondisi yang tidak ideal, ya, meskipun dalam kondisi yang tidak ideal. Tidak ideal di dalam pembahasan ini adalah seperti orang yang tidak selayaknya menjadi pemimpin memimpin, atau perempuan dia bukan tipikal pemimpin tetapi qadarullah memang nyata-nyatanya memimpin. Nah, ini kan tidak ideal. Tapi di sini Islam atau syariat sudah memberikan rambu-rambu, ya. Semua rambu-rambu itu sudah terlihat jelas. Hanya kita aja yang mau melihat atau enggak gitu. Sama ketika kita berada di tol ya, seperti pertemuan kita bulan lalu. Ketika kita lewat tol semua udah jelas rambu-rambunya. Hanya kadang kita ini cuek gitu, terhadap rambu-rambu yang dipasang. Nah, rambu-rambu terhadap perkara ini itu sudah jelas dipasang. Maka saatnya bagi kita untuk melek, ya, memperhatikan rambu-rambu itu. Yang pertama adalah kewajiban taat terhadap penguasa muslim meskipun dalam kondisi tidak ideal. Ada 4 hadis yang dibawakan di sini. Hadis yang pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, berwasiat kepada Anas bin Malik, isma'u wa ati'u, dengar dan taat, ya. Wa in istu'mila habasyun ka'annahu ra'sahu zabibah. Kamu wajib dengar dan taat kepada pemimpinmu, presidenmu, rajamu, siapapun yang memimpin kamu, ya, meskipun dia adalah seorang budak Habasyi hitam. Kan nggak layak gitu loh. Secara banyak ya, secara fit and properties lah bahasanya gitu-gitu ya. Dia aslinya nggak layak, tetapi qadarullah dia memimpin. Digambarkan budak Habasyi ya dari Ethiopia,
ka'anna ra'sahu, yang kepalanya itu seperti kismis. Maksudnya rambutnya tuh keril-keril kayak kismis gitu loh, ya kan? Ini bukan menghina, tetapi memang begitu ya, bentuk manusianya begitu gitu loh. Gitu loh. Mereka rambut keriting seperti anggur kering ya, yang mengkerut. Ini kan kalau dalam kondisi ideal ya, seorang budak Habasyi kan itu nggak layak ya kan, nggak sah ditunjuk sebagai khalifah yang mengatur urusan yang besar, urusan semua kaum muslimin. Tetapi jika realitanya memang begitu, ya, misal memang ada budak yang betul-betul berhasil menjadi pemimpin, mungkin usaha dia memberontak ya pemimpin yang sebelumnya, akhirnya dia mendapatkan posisi itu. Kita sebagai rakyat ya, yang akhirnya dipimpin oleh budak yang memberontak tadi misalnya, misal ya, apa yang harus kita lakukan? Kita tetap taat dan mendengar ya. Kemudian juga dalam kondisi di mana misalnya ada wanita yang memimpin kita ya, disebutkan di sini, di mana wanita kan tidak layak menjadi pemimpin. Tetapi jika realitanya memang begitu, maka kewajiban kita tetap mendengar dan taat. Isma'u wa ati'u, kata Rasulullah SAW, bukan kata saya. Ya, saya tidak punya apa-apa, saya hanya menyampaikan hadis. Isma'u wa ati'u, dengar dan taat. Kemudian hadis dari Abdullah bin Abbas, man kariha min amirhi syai'an falyasbir. Jika kamu mendapati kepemimpinan penguasamu yang engkau tidak sukai, ya, kebijakan-kebijakan yang menyudutkan dirimu, sabar. Kata Rasulullah, falyasbir fa innahu man kharaja minas sultani shibran mata maitatan jahiliyah. Barang siapa ya yang dia keluar dari ketaatan terhadap penguasa sejengkal saja, dia tidak ada rasa hormat, tidak taat kepada penguasa, maka dia mati sebagaimana matinya orang-orang jahiliyah. Oke, di sini yang harus kita garis bawahi adalah tentang kata-kata mati dalam keadaan jahiliyah. Ya, ini penting. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan makna daripada mati sebagaimana nantinya orang-orang jahiliyah adalah Nabi SAW menyebutkan pemberontak yang keluar dari ketaatan terhadap puasa yang sah ya, dan keluar dari jamaah kaum muslimin ya, yaitu ikatan jamaah kaum muslimin yang berada di bawah satu kepemimpinan, tetapi dia memberontak gitu ya. Dia keluar dari pemimpinnya, mereka mati sebagaimana matinya orang-orang jahiliyah. Kenapa? Karena orang-orang jahiliyah tidaklah menjadikan satu orang pemimpin di tengah-tengah mereka yang mengatur kehidupan mereka. Mereka maunya dipimpin oleh kabilah-kabilah, kan gitu kan orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah dulu kan hidup dengan berkabilah-berkabilah, gak mau dipimpin dengan satu orang yang memimpin mereka semuanya. Itu maksud daripada mati sebagaimana matinya orang-orang jahiliyah. Terus yang memimpin siapa? Pemimpin dari kalangan kami dong, jamaah kami. Wah, ini maksud daripada mati dalam keadaan matinya orang-orang jahiliyah, sebagaimana matinya orang-orang jahiliyah. Mati jahiliyah bukan mati di dalam kekafiran, bukan ya. Bukan maksudnya mati di dalam kekafiran atau kejahiliahan sebagaimana anggapan sebagian manusia, sebagian orang ya. Maksudnya adalah orang-orang jahiliyah dulu sebelum Islam itu tidak punya penguasa, tidak ada yang memimpin menyatukan mereka. Sehingga datangnya Islam dengan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya itu menyatukan, memimpin semua kabilah. Ya, orang-orang jahiliyah kan hidup dengan kefanatismean, keakuan gitu ya. Jamaahku yang layak untuk memimpin ya. Kepemimpinan jamaah kami. Ya, jamaah semua jamaah apa sih yang diunggulkan? Ketiga, hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Satu ketika Junadah bin Abi Umayyah radhiyallahu anhu berkata, dia bercerita, kami suatu ketika menemui Ubadah bin Samit, dan beliau Ubadah bin Samit sahabat Rasulullah ini sedang dalam keadaan sakit. Kemudian kami mendoakan dia agar sembuh. Kemudian apa? Ini pengen belajar intinya. Yes. Tadi ada seorang bernama Junadah bin Abi Umayyah, seorang sahabat juga, ingin belajar, mengguru kepada Abdullah bin Samit tentang satu hadis yang mungkin kita tidak tahu, kata Junadah. Akhirnya Abdullah bin Samit menyampaikan satu wasiat dari Rasulullah sebagaimana tadi Umar ya,
berdiskusi dengan Abu Dzar, kemudian Abu Dzar memberikan satu wasiat dari Rasulullah. Ubadah bercerita, ya, kemudian Ubadah bin Samit bercerita, kami dulu dipanggil oleh Rasulullah SAW, ya, untuk berbaiat kepada Rasulullah. Kemudian kami berbaiat kepada beliau. Kemudian Rasulullah berpesan. Apa pesan Rasulullah ketika kami sudah berbaiat, ya, kepada Rasulullah? Maka Nabi mengatakan di antara poin baiat yang beliau ambil dari kami, ya, Nabi meminta kepada kami untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Mendengar dan taat kepada penguasa. Baik perintah penguasa tersebut kami bersemangat, ya. Fiman syatina, ya. Di sini disebutkan fiman syatina wa makrohina. Kebijakan-kebijakan tersebut kami menyukainya, bersemangat. Atau kebijakan-kebijakan yang tidak kami sukai, fi makrohina wa usrina wa yusrina. Dalam keadaan kami itu lapang, ya. Kondisi yang lapang, yang baik, ya, atau dalam kondisi yang repot. Atau juga meskipun penguasa tadi itu lebih mementingkan dirinya sendiri. Wa asharatan alaina wa an la nunazi'al amra ahlahu. Dan agar, ya, tidak rakyat itu, ya, dan kami tidak merebut kekuasaan dari pemegangnya. Maksudnya tidak memberontak terhadap pemimpin yang tadi mementingkan dirinya sendiri, tidak memedulikan nasib dan kepentingan rakyatnya. Insyaallah, maksudnya adalah tidak memberontak, ya, jangan memberontak. Kemudian hadis yang keempat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslimi fima ahabba wa karih. Mendengar dan taat adalah kewajiban setiap muslim, baik perintah yang diberikan oleh penguasa adalah hal-hal yang dia sukai, kebijakan-kebijakan yang selaras, sejalan dengan kepentingan rakyat, atau kebijakan-kebijakan tadi sepertinya tidak sesuai, gitu, ya, dibenci oleh rakyat, ya, maka kita harus mendengar dan taat selama tidak memerintahkan kepada maksiat. Jika penguasa tadi, pemimpin tadi memerintahkan kepada maksiat, maka tidak lagi mendengar dan tidak lagi taat, tidak lagi ada ketaatan di dalam perintah maksiat tadi. Yang harus diperhatikan dalam hadis ini, ya, faida umiru bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Ini kan yang menjadi poin pentingnya. Jika pemimpin memerintahkan kepada maksiat, maka tidak boleh ada ketaatan, tidak boleh ada mendengar. Maksudnya adalah ketika pemimpin memerintahkan satu perintah kemaksiatan, maka pada saat itu kita tidak mendengar dan tidak taat. Bukan berarti perintah-perintah yang lain kita abaikan, gitu loh. Pada saat itu saja yang kita tidak taati. Sedangkan perintah-perintah pemimpin pasti banyak, kebijakan-kebijakannya banyak yang pro dengan rakyat, gitu, ya. Di saat satu masalah atau satu kebijakan yang itu adalah bentuknya maksiat, kemudian apakah kita mengabaikan kebijakan-kebijakan perintah-perintah yang lain? Nah, gitu loh. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi sudah selesai, ya, kewajiban taat terhadap penguasa muslim meskipun dalam kondisi yang tidak ideal. Yang kedua, hubungan antara rakyat atau hubungan antara penguasa dengan rakyatnya menurut syariat Islam, bukan kata saya, adalah hubungan yang bukan hubungan timbal balik. Penting nih, harus catat. Hubungan antara penguasa dengan rakyatnya dalam ajaran Islam bukanlah hubungan timbal balik. Nah, ini penting nih. Di sini ada dua hadis yang menjadi poin penting. Yang pertama adalah hadis dari Salamah bin Yazid al-Ju'fi. Oke. Sebelumnya kita bacakan dulu. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Ubadah bin Samit tadi yang sudah kita sampaikan, kita diminta untuk tetap mendengarkan dan taat kepada perintah penguasa atau pemimpin, meskipun
kondisinya si penguasa mementingkan dirinya sendiri. Tetapi di sini Rasulullah SAW bersabda, "Satakunu asaratun wa umurun tungkirunaha." Akan terjadi sepeninggalku nanti adanya penguasa yang lebih mementingkan dirinya sendiri dan menelantarkan hak-hak daripada rakyatnya, dan berbagai kemungkaran-kemungkaran yang lain yang dilakukan oleh penguasa, yang mana kalian sangat mengingkari, tidak suka. Ini adalah satu kemungkaran gitu ya. Kita tahu jelas-jelas. Kemudian para sahabat kemudian bertanya, mengatakan, apa yang kau perintahkan di saat itu ya Rasulullah, di saat kita melihat kemungkaran yang dilakukan oleh para penguasa? Kata Rasulullah apa? Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Kamu, tugasmu adalah menunaikan apa yang menjadi kewajiban kalian, alias menunaikan hak-hak pemimpin kalian. Kemudian ketika kamu meminta hak kalian, mintalah kepada Allah. Jadi ini kan bukan sesuatu yang timbal balik gitu loh. Meskipun kita dizolimi, ya posisi kita dizolimi, kebijakan-kebijakannya adalah menyudutkan, menelantarkan hak-hak rakyat. Apa kata Rasulullah? Laksanakan. Ya, tunaikan hak mereka, mintalah hak kalian kepada Allah. Karena mereka jelas-jelas tidak bisa memberikan hak kalian kan? Sudah minta sama Allah. Lihatlah di sini. Ketika penguasa menelantarkan hak-hak rakyat, maka Nabi memerintahkan kepada kita agar tetap melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat, yaitu mendengar, taat, bersabar, mendoakan. Mendengar, taat, sabar, mendoakan. Karena kata Imam Al-Barbahari ya, barang siapa yang berdoa kejelekan ya, mendoakan kejelekan kepada penguasa yang zalim, berdoa ya hal-hal yang jelek kepada pemimpinnya, ketahuilah bahwasannya dia adalah pengikut hawa nafsu, tidak berada di dalam sunnah, tidak berada di koridor syariat. Ya, dia telah menyimpang dalam masalah ini. Tetapi lihatlah ketika ada seorang muslim mendoakan kebaikan kepada para pemimpinnya, kepada pemimpinnya, ketika pemimpinnya dinilai ya sudah tidak lagi bisa menjalankan tugasnya, dia doakan kebaikan, maka ketahuilah dia adalah orang yang mengikuti sunnah. Dia berada dalam koridor syariat Islam. Dia adalah orang yang selamat. Ini menunjukkan bahwasannya hubungan antara penguasa, pemimpin dengan rakyat bukan hubungan yang timbal balik. Jelas-jelas di hadis tadi dikatakan, pemimpin menelantarkan hak kalian, mementingkan dirinya sendiri, tetap jalankan kewajiban, tunaikan hak-hak mereka, mintalah hak-hak kalian kepada Allah. Ya, di hadis di atas menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah dan rakyat menurut petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah hubungan timbal balik. Maksudnya gimana sih hubungan timbal balik? Ya, jika salah satu pihak ya atau pihak pertama menunaikan hak orang lain, ya kan, maka pihak kedua menunaikan hak pihak pertama, kan gitu ya, timbal balik. Pemerintah mengayomi, kita juga menjalankan hak mereka, menunaikan hak mereka, kan gitu timbal balik. Contohnya ya, contoh di sini ada hubungan timbal balik antara suami dan istri. Jika suami tidak memberikan nafkah kepada istri, maka boleh bagi istri untuk tidak melayani suaminya. Ini kan hubungan timbal balik jelas ya. Dalam Islam hubungan suami istri itu adalah hubungan timbal balik. Tapi kalau hubungan penguasa dengan rakyat bukan hubungan timbal balik gitu loh. Hubungan suami istri adalah hubungan timbal balik. Suami kasih nafkah, istri melayani, gitu kan? Sebaliknya, istri tidak melayani suami, boleh bagi suami menahan hak istri. Ya, pelayanannya tidak standar. Wallahu alam lah ya. Boleh bagi suami untuk menahan hak istri. Ini hubungan timbal balik dalam Islam. Namun untuk urusan pemimpin dengan rakyat itu hubungannya bukan timbal balik. Artinya jika penguasa atau pemerintah tidak menunaikan ya hak rakyat atau zalim, berlaku zalim, aniaya, curang, penipu lah yang seperti disebutkan tadi, itu dosanya tanggung aja dia sendiri gitu. Kewajiban kita sebagai rakyat tetap mendengar, taat, sabar, ya kan? Berdoa.
Insyaallah. Rakyat tetap wajib menunaikan hak pemerintah, mendengar dan taat. Karena jika rakyat boleh menentang penguasa, apa yang terjadi? Kerusakan yang lebih besar, kekacauan dan instabilitas keamanan. Salamah bin Yazid al-Ju'fi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Nabi Allah, araita in qamat alaina umara yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana fama ta'muruna?" Wahai Nabi Allah, apa pendapatmu jika ada orang yang berkuasa atas kami, ya, mereka meminta hak kami, haknya dia maksudnya. Mereka meminta kepada kami untuk menunaikan hak mereka, tetapi mereka tidak mau menunaikan hak kami. Apa yang engkau perintahkan kepada kami? Di sini Rasulullah sebenarnya agak risih ditanya kayak gini nih. Ya kan? Ada sahabat bertanya seperti ini. Satu kali bertanya sedikit agak diajukan. Bukannya tidak mau menjawab. Dua kali, ya, nih Rasulullah berpaling. Kemudian sang penanya bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama tadi. Rasul berpaling lagi. Kemudian yang ketiga kalinya kayak nggak sopan gitu kan. Ada sahabat yang kemudian narik. Ini pertanyaan nggak sopan gitu. Rasulullah lagi menjabat sebagai seorang presiden, raja tertinggi. Engkau tanya kayak gitu kan? Ditarik sama sahabat yang lain kayak nggak sopan gitu. Ditarik oleh Ash'ath bin Qais. Kemudian Rasulullah akhirnya bersabda, ketika suasana udah tenang gitu ya, Rasulullah kasih wasiat, isma'u wa ati'u. Dalam posisi seperti itu, ketika penguasa adalah penguasa yang zalim, mementingkan haknya, tidak mau menunaikan hak rakyatnya, kalian tetap mendengar dan taat. Kenapa? Sesungguhnya kewajiban atas mereka adalah menunaikan apa yang dibebankan kepada mereka. Mereka sudah dibebani tugas menjadi seorang pemimpin dan itu tidak mudah. Ya sudah, doakan saja kalau dia zalim, mudah-mudahan dia bisa kembali. Karena mereka sedang menanggung sebenarnya beban menjadi seorang pemimpin berat. Dan bagi kalian adalah sudahlah, kerjakan apa yang menjadi tugas kalian. Ya, tunaikan apa yang menjadi beban yang dibebankan oleh pemimpin-pemimpin kalian. Nah, ini menunjukkan bahwa hubungan antara pemimpin dan rakyat itu bukan hubungan timbal balik. Karena kewajiban bagi masing-masing pihak adalah menunaikan apa yang menjadi kewajiban masing-masing. Sudah, pemimpin punya kewajibannya menjalankan kekuasaan pemerintahan dengan adil, bukan dengan zalim, kezaliman, bukan dengan aniaya, bukan dengan kecurangan. Sudah disebutkan tadi dosa-dosanya tadi. Sampai-sampai kita tuh kayak nggak mau lah jadi pemimpin ya, berat ya jadi pemimpin. Oke. Kemudian ketika muncul para pemimpin berhati syaitan ya, syaitan berjasad manusia. Ini kan hadis ini sangat populer ya. Hadis dari Hudzaifah bin Yaman. Satu ketika Hudzaifah bin Yaman diskusi, dialog dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, dulu kami berada di atas kejelekan, jahiliyah kita, nggak punya aturan. Kemudian datang Islam, datang engkau mengajarkan Islam, mengajarkan kebaikan. Dan kita sekarang berada di atas, Masya Allah, kesejahteraan, keadilan, kebenaran. Kemudian Hudzaifah berkata, maka wahai Rasulullah, apakah setelah masa-masa indah ini, masa-masa yang baik ini akan ada masa-masa yang berbalik 180 derajat atau lebih lah kalau bisa, 360 lebih gitu. Ya, dari yang baik menjadi jelek, dari yang adil menjadi yang zalim. Apakah akan terjadi masa itu? Kemudian kata Rasulullah, iya. Hudzaifah berkata lagi, setelah masa-masa jelek lagi balik lagi jadi baik, gitu ya. Kata Rasulullah, iya. Kemudian setelah yang baik lagi jadi jelek lagi. Kalau Rasulullah bilang, iya. Baik, jelek. Pokoknya setelah masa yang baik pasti adanya yang jelek gitu. Makanya setelah yang jelek kita menginginkan masa-masa yang baik lagi kan. Terlena dengan masa-masa yang indah, masa-masa yang adil. Akhirnya ada lagi yang ya begitulah roda perputaran kehidupan. Kemudian Hudzaifah berkata, baik kalau begitu Rasulullah. Bagaimanakah bentuk kejelekan tadi? Baik, jelek. Kemudian Rasulullah bersabda, masa-masa yang buruk tadi ya adalah yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudai. Akan ada setelahku
para pemimpin penguasa yang mereka tidak melaksanakan petunjukku. Wala yastannuna bisunnati, tidak melaksanakan sunnahku, ajaranku. Apa kata Rasulullah? Sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jusmani ins. Akan ada di tengah-tengah mereka sejumlah penguasa, sejumlah pemimpin yang berhati syaitan, raganya berwujud manusia. Kemudian kata Huzaifah, apa yang harus kita perbuat jika kami menjumpai masa-masa seperti itu ya Rasulullah? Masa-masa penguasa berhati syaitan, bertubuh berjasad manusia. Tasma' wa tuti', tasma'u wa tuti'u lil amir. Hendaklah engkau mendengar dan taat kepada penguasa. Wa in duriba zahruka, meskipun punggungmu dipukul, ya, hartamu diambil, fasma' wa ati', dengarkan dan taat. Di sini Rasulullah sudah menggambarkan kepada umatnya tentang satu masa di mana masa ini adalah masa yang sangat suram, ya. Kebengisan pemimpin kejam, ya, semena-mena, memukul punggung, menghukum orang-orang yang baik. Orang yang baik dihukum, kejahatan, kezaliman merajalela. Ini kebalik ini, ya. Tapi akan datang masa seperti itu, dipukul, diambil harta, kebenaran terbalik, maka apa? Tetap mendengar dan tetap taat. Insyaallah. Dalam lafaz yang lain Huzaifah bin Yaman bersabda, "Summa takun du'atu dhalalah fa in ra'aita yawma idin khalifatullah fil ardi falzamhu wa innaka jismaka wa akhadha malak." Kemudian nanti juga akan ada di masa itu, masa yang jelek tadi, dai-dai yang menyeru kepada kesesatan. Jika pada masa itu engkau menjumpai penguasa di muka bumi, maka hendaklah engkau komitmen untuk taat kepada penguasa tersebut, meskipun ada kebijakan yang dibuat yang menjadikan kamu kurus, badanmu kurus karena kebijakan tersebut. Insyaallah. Kurus kering, terzolimi, harta terampas. Insyaallah. Baik. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada pembahasan kita. Ada dua hal, ya. Yang ketiga singkat saja, dan yang keempat. Yang ketiga adalah atau konsep, ya, atau petunjuk Nabi dalam menyikapi penguasa muslim yang zalim. Yang pertama, kewajiban taat terhadap penguasa muslim meskipun zalim, ya, dalam kondisi tidak ideal. Yang kedua, hubungan antara rakyat atau dengan antara pemimpin dengan rakyat adalah hubungan, bukan hubungan timbal balik. Kemudian yang ketiga, petunjuk Nabi yang ketiga adalah tidak boleh menghina dan menyebarkan aib atau keburukan penguasa di muka umum. Insyaallah. Kemudian yang keempat adalah petunjuk Nabi SAW dalam menasihati penguasa yang dinilai berbuat kesalahan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan karena pembahasannya adalah sangat melebar jauh. Tetapi paling tidak ini ada hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan kita, yaitu dosa besar yang ke-16, pemimpin yang curang, pemimpin yang menipu, pemimpin yang berbuat aniaya terhadap rakyat, maka dosanya adalah sangat berat dan dia adalah termasuk dosa besar. Ancamannya adalah neraka, bukan main-main. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.